Untuk rasanya ini pasti gurih, pedas ya, terus juga manisnya berasa. Cocok banget ya untuk stok. Dimakan sama nasi gini aja enak banget. Kalau kalian mau makan sama ayam goreng, ayam bakar, ikan bakar, ini juga bakalan cocok banget. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin sambal teri kecombrang. Ini cocok banget ya untuk stok, bisa di dalam kulkas tuh bakalan awet, atau kalau mau lebih awet lagi bisa di freezer. Kalau kalian nggak pakai teri juga tenang aja, bisa banget. Ini dijadikan lauk sama nasi udah nikmat banget. Mau jadi sambal pendampingnya ayam goreng, ayam bakar, ikan goreng, ikan bakar, dan lauk lainnya juga cocok banget ya. Langsung aja untuk bahan-bahannya. Yang pertama, nah untuk tambahan sambelnya ini aku pakai ikan teri Medan ya. Kalau kalian mau pakai ikan teri lain atau misalnya mau pakai ebi dan lain-lain itu bisa banget. Karena menurutku si aroma ikan teri, ebi dan lain-lain kalau kita combine dengan kecombrang itu tuh dia seimbang ya. Jadi aroma kecombrangnya tuh nggak terlalu nusuk gitu. Lalu untuk bahan lainnya ini ada bawang merah, bawang putih, cabai merah Tanjung atau kalian bisa pakai cabai merah keriting ya. Ini aku combine dengan cabai rawit. Nah kalau kalian mau lebih pedas berarti cabai rawitnya lebih banyak, cabai merahnya sedikitin. Begitupun sebaliknya kalau nggak mau terlalu pedas, cabai rawitnya bisa diganti sama cabai merah ya. Lalu ada tomat. Terasi ini opsional sebenarnya karena kita udah pakai ikan teri, tapi aku suka pakai nggak terlalu banyak. Dan untuk bahan-bahan aromatiknya udah pasti kecombrang ya, karena ini sambal kecombrang. Ini aku pakai bagian bunganya aja, serai, lengkuas, dan juga daun jeruk. Oke, yang pertama untuk terinya ini aku mau bilas dulu pakai air panas ya. Teri itu ada yang udah siap pakai, ada yang harus dicuci dan lain-lain, itu tergantung terinya juga dan tergantung kalian sukanya seperti apa. Kalau memang aroma terinya tuh yang tajam banget gitu ya, bisa juga direbus terlebih dahulu sekitar 5 menit baru ditiriskan. Kalau kalian ganti terinya ini pakai ebi, berarti ebinya juga sama ya, direndam dulu di air panas sampai dia bisa diproses, misalnya bisa dicincang dan lain-lain. Rebon juga sama, kalian bisa pakai. Nah, kalau udah ditiriskan, ini untuk kecombrangnya, ini aku pakai bagian yang bunga, ini aku mau belah dan diiris tipis-tipis kayak gini, supaya nanti bentuk kecombrangnya tuh dia masih kelihatan ya, memanjang. Kalau kalian mau kecombrangnya dicop juga nggak masalah, cuman penampilannya nanti seperti sambal biasa. Nah, kalau kita mau iris-iris kayak gini, memang bagian kecombrang yang bisa kita pakai tuh bagian bunganya aja ya, tangkainya nggak bisa. Tapi kalau tangkainya tuh mau diproses di blender, misalnya jadi saus, kari, dan lain-lain, itu sebenarnya masih bisa. Sebenarnya selain bunganya tuh ada juga yang enak, itu buahnya ya, atau dikenal dengan honje. Itu biasa dibikin sambal dadak, itu juga enak banget. Tapi kali ini aku cuma pakai bunganya aja. Untuk daun jeruk juga sama, ini aku mau iris-iris. Tapi kalau kalian males iris-iris, misalnya nanti mau di blender bareng atau mau dibiarin utuh juga itu nggak masalah. Nah, daun jeruk juga menurutku ini penting ya kita tambahkan ke sambal kecombrang supaya nanti aromanya tuh lebih seimbang ya. Nggak kecombrang doang, ada daun jeruknya juga wangi. Serai kita geprek, lengkuas juga sama, ini kita geprek. Selanjutnya ini untuk bawang putih, bawang merah ya, cabai merah ini kita akan chop. Dan untuk cabai rawitnya kalian bisa sesuaikan ya, ini aku pakai nggak terlalu banyak supaya nggak terlalu pedas juga, tapi buat yang suka pedas bisa dinaikin ya, tapi cabai merahnya dikurangin supaya si resepnya tuh tetap seimbang. Dan nggak ketinggalan ini aku tambahin juga tomat ya, nggak usah banyak-banyak, tomat dia akan kasih rasa asam sedikit ya, dan nambah volume juga pastinya. Ini kita haluskan aja ya, sampai kurang lebih teksturnya tuh seperti ini. Biasa yang bagian bawah tuh dia lebih halus, yang bagian atas tuh masih ada kasar-kasar dikit, nggak masalah. Selanjutnya ini minyak, memang aku pakai agak banyak ya minyaknya supaya nanti sambelnya tuh awet ya, minyaknya nggak usah dimakan nanti nggak apa-apa. Yang pertama ditumis, ini aromatiknya dulu, ada lengkuas, serai, daun jeruk juga kita masukin sekarang, dan ikan terinya ya, ikan terinya ini kita kayak mau goreng dulu gitu, sama terasinya. Nah terasi ini nggak usah diulek dulu juga nggak apa-apa ya, biasa dia kalau digoreng udah kering nanti dia akan hancur sendiri. Nah ini kita goreng dulu sampai si terinya itu nggak usah sampai crispy, tapi sampai mengering gitu ya. Warnanya juga sedikit kecoklatan.
Kalau udah, baru kita akan masukkan si cabai, bawang, dan lain-lain yang sudah kita giling tadi. Nah, untuk kecombrangnya ini kita masukin sekarang dan tinggal dimasak aja. Nah, ini aku nggak tambahin air lagi karena tadi kita udah pakai tomat juga. Untuk bumbunya simple aja, ini aku pakai garam, penyedap ya, dan juga gula. Untuk gula juga jangan kurang karena dia akan ngebantu si rasa dari gurihnya tuh lebih keluar. Dan pada saat dimakan tuh rasanya tuh lebih ngigit. Jadi memang untuk masak sambal kayak gini, kalau rasanya mau terdevelop dengan baik, harus sedikit sabar. Nah, ini aku akan masak sekitar 15-20 menit pakai api sedang kecil. Oh ya, selain api ya, untuk waktu juga itu akan dipengaruhi dengan seberapa banyak kalian masak si sambelnya. Ini kan aku cukup banyak nih, kurang lebih jadi 2 toples. Kalau kalian misalnya lebih sedikit masaknya, itu mungkin lebih cepat masaknya tapi perlu ditambah sedikit air. Tapi kalau bikinnya wajan yang lebih besar, nah itu pasti perlu waktunya juga lebih lama. Nah, ini udah setengah jalan ya, tapi minyaknya tuh belum terlalu keluar, jadi aku masih mau masak. Tapi kalau kalian suka dengan konsistensi yang masih sedikit basah kayak gini, nggak masalah ya. Cuman aku mau keringin lagi supaya lebih awet. Oke, ini udah cukup kering tapi nggak sampai crunchy ya. Kalau kalian mau bikin crunchy juga sebenarnya bisa dimasak aja terus sampai dia teksturnya lebih crunchy. Nah, ini udah cukup segini aja. Nah, untuk sambal yang berminyak ini sebenarnya kalau penanganannya benar dan kadar airnya tuh memang sedikit, itu dia di suhu ruang tuh sebenarnya awet ya, bisa sampai 1 minggu. Tapi aku saranin memang lebih baik kita masukkan aja ke dalam kulkas karena akan jauh lebih awet dan jauh lebih aman untuk dikonsumsi. Untuk di kulkas ini bisa 1-2 bulan, kalau di freezer bisa lebih lama dari itu. Kalau untuk rasanya ini pasti gurih, pedas ya, terus juga manisnya berasa. Tapi yang bikin unik udah pasti aromanya. Nah, jadi kalau seleraku ya, hidangan yang menggunakan kecombrang itu dia wangi kecombrangnya tuh nggak boleh terlalu nusuk ya. Di sini kita imbangi dengan aroma dari ikan teri, terus juga ada sereh, lengkuas sama daun jeruk gitu yang lebih ke seger-seger ya, itu pastinya dia bikin lebih balance. Jadi aroma wanginya tuh dia seger banget ya, ada kecombrang, daun jeruk dan lain-lain. Dan juga untuk konsistensi sambelnya ini tuh dia termasuk agak kering tapi memang nggak sampai crispy. Nah, untuk mau sekering apa atau mau lebih basah itu sebenarnya kalian bisa atur aja sesuai dengan kebutuhan. Kalau buat nyetok udah pasti harus agak kering ya, dan kalau misalnya dibikin sampai crispy pun bisa, cuman kan nggak semua orang suka yang crispy ya, jadi kalian bisa sesuaikan. Dimakan sama nasi gini aja enak banget. Kalau kalian mau makan sama ayam goreng, ayam bakar, ikan bakar, ini juga bakalan cocok banget. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa Kalori Cook Tech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.